Shalom, mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan kami Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang hancur kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami ya Bapa. Oh, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berpengampunan, pengampunan yang kau pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu secara cuma-cuma yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengar dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 16 Juni 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Tema hari ini adalah Saat Kita Gagal, yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 18, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ayub pasal 5 sampai pasal 8. Saya akan bacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, korban Kristus telah menebus manusia yang percaya kepadanya dari segala dosanya. Bukan hanya itu saja, tetapi Kristus juga telah memampukan kita untuk tidak berdosa. Namun demikian, selama kita masih ada di dalam tubuh ini, kita setiap hari gagal melakukan apa yang Kristus telah mampukan kita untuk kita lakukan. Terlepas dari semua karunia yang diberikan kepada kita, keinginan dosa tetap saja ada di dalam diri kita. Itulah alasan mengapa kita perlu mengandalkan kuasa Yesus yang telah menghancurkan kuasa dosa di setiap waktu. Memang iblis selalu mengintai anak-anak Tuhan setiap waktu, dan ia selalu berusaha untuk mencobai kita. Dan ia tidak pernah putus asa dan menyerah untuk menarik kita menjauh dari Tuhan dengan melakukan perbuatan yang memuaskan hawa nafsu dan ego kita. Inilah peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari, dan yang Tuhan janjikan untuk kita bisa memenangkannya. Jika kita bergantung kepadanya, Ia akan menjadikan kita lebih dari pemenang oleh Kristus. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tentu janji ini bisa kita peroleh bukan karena kekuatan kita sendiri. Dituliskan dalam ayat ini bahwa kita bisa menang oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Ya, memang kita telah diberdayakan untuk menang dan hidup kudus. Tetapi kita belum sempurna dan masih dalam proses disempurnakan. Apa yang kita lakukan ketika kita berdosa dan gagal, saudara? Biasanya ada dua respons orang Kristen ketika berdosa. Pertama, dia akan beralasan dan mencoba membela diri, merasionalisasi. Kedua, dia akan berkubang dalam rasa bersalah dan penyesalan yang merugikan diri sendiri. Nah, salib memanggil kita untuk meninggalkan kedua respons ini. Apa yang salib sediakan, apa yang salib Kristus sediakan bagi kita, saudara? Yang pertama, salib Kristus mengundang kita untuk mengakui dosa dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketahuilah bahwa Kristus yang telah mati bagi dosa saudara dan saya sudah mengetahui apa yang saudara dan saya lakukan, dan Ia tidak akan terkejut akan hal itu. Yang kedua, salib Kristus mengundang saudara dan saya untuk mencari dan menerima pengampunannya setiap kali kita terjatuh. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan ketika saudara gagal, sebab itulah yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi dekatkan diri
kita kepada Tuhan dan tersungkur di bawah salib Kristus. Dia akan memberikan pengampunan dan ikutilah dia kembali. Dia tidak akan menghukum saudara, namun dia akan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 11. Yang ketiga, saudara, salib Kristus mengundang kita untuk menyerahkan kepada Allah anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kegagalan kita tidak akan mengubah identitas kita sebagai warga kerajaan Allah yang sudah Dia berikan melalui korban Kristus. Setiap kali kita gagal, kita diingatkan untuk semakin bergantung kepadanya, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Setiap kali kita gagal, kita diingatkan bahwa kita membutuhkan kasih dan pengampunan Allah yang untuknya Kristus telah mati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Kasih yang tidak melihat kegagalan maupun keberhasilan kami, tapi kasih yang sudah diberikan bahkan ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami sudah ditebus dan dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebab itu ya Bapa, Engkau tolong kami untuk kami bisa hidup di dalam kasih karunia ini. Untuk kami bisa terus Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, bahkan ketika kami gagal pun, Engkau tidak menjauh dari kami. Engkau menunggu kami untuk datang kembali dan Engkau akan merangkul kami dan menerima kami. Karena Engkau tahu bahwa kami masih ada di dalam tubuh yang lemah. Sebab itu Engkau berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kelemahanmu kepadaku, karena aku yang akan mempedulikanmu. Ya Bapa, kami tahu kami sendiri tidak akan mampu. Sebab itu kami mau terus ada di dalam telapak tangannya Tuhan. Dan disitulah kami akan merasa aman. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kiranya anugerah-Mu yang mengampuni setiap kegagalan kami, yang mengampuni dan membaharui kami ketika kami gagal, itu yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau berkati setiap pribadi yang saat ini mengikuti acara ini. Biar damai sejahtera Engkau berikan di dalam setiap hati kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.